Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Muiz, STMT, Jabatan Pengawas Jalan dan Jembatan pada UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan 2 pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Pada saat ini saya dipromosikan untuk jabatan fungsional teknik jalan dan jembatan ahli pertama dan mendapatkan tugas untuk demonstrasi, yaitu ada 4 item. Pertama, pelaporan harian, mingguan, dan bulanan kepada pimpinan. Yang kedua, yaitu penjelasan pekerjaan, lokasi pekerjaan, yaitu dilaksanakan pada saat unleashing kepada penyedia jasa. Yang ketiga adalah pemancangan fondasi untuk jembatan. Kemudian yang keempat, mensosialisasikan anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa mengadakan evaluasi mingguan berkaitan dengan laporan yang akan disampaikan oleh pihak penyedia jasa yang didatangi oleh konsultan pengawas. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya kita bisa berkumpul hari ini, di mana sesuai undangan kita tepat waktu. Yang pertama PPK, kemudian penyedia jasa dan konsultan pengawas, saya sebagai pengawas lapangan, kemudian ini dari direksi teknis. Untuk waktu dan kesempatannya, dipersilakan kepada PPK untuk membuka dan menyampaikan pembahasan hari ini. Persilakan pada PPK untuk membuka rapat ini dan menyampaikan apa yang akan menjadi pembahasan hari ini. Oke, terima kasih Pak Muiz, terima kasih kepada media, juga terima kasih kepada konsultan pengawas yang telah hadir dalam rapat mingguan kali ini. Tidak banyak yang kami tanyakan, ini mungkin ke panitia. Saya ingin tahu saja nih Pak, tentang satu progres pekerjaan sampai dengan minggu lapor, berarti minggu ini ya Pak ya. Nah, kedua, sisa waktu pelaksanaan Pak, berapa hari lagi dari schedule. Terus yang ketiga, kendala-kendala dan penyelesaian terhadap kendala-kendala itu sendiri di lapangan seperti apa. Dan ketiganya, rencana kerja minggu berikutnya, berarti sampai ke PHO nih, rencana kerja sampai PHO seperti apa. Juga kami menanyakan ke konsultan nih Pak tentang peningkatan kerja tentang K3-nya Pak. Mungkin ini K3-nya harus lebih ditingkatkan lagi, mengingat satu lalu lintas di seluruh jalan Cipumbang itu padat sekali Pak. Sedangkan si pekerjaan itu otomatis setidaknya itu menutup setengah badan jalan. Jadi sikap Bapak terhadap pemilih seperti apa khususnya untuk K3 Pak? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak PPK Bapak Dola, dan terima kasih kepada Bapak Muiz, dan terima kasih kepada pihak konsultan. Jadi izin menjawab Pak, untuk progres sampai minggu ini di rencana yang kita rencanakan 85%, sedangkan yang terrealisasi 95%. Jadi untuk deviasinya plus 5. Dan untuk sisa waktu yang berjalan sekitar 7 hari lagi Pak. Untuk kendala di lapangan, untuk cuaca hari ini sampai dari kemarin hujan terus Pak. Jadi kita usahakan mulai proses outmix itu dari malam hari Pak, karena pekerjaan ini kan harus benar-benar kemarau gitu Pak. Terus untuk lalu lintas sangat padat sekali Pak di sana, jadi kita berkoordinasi dengan pihak keamanan untuk mengatur lalu lintas. Untuk target rencana ke depannya Pak, karena mau PHO, diusahakan harus 7 hari kalender lagi. Terus untuk pekerjaan tahap selanjutnya akan dilaksanakan pengaspalan lagi Pak, pengaspalan dan kekerasan bahu jalan Pak. Mungkin cukup Pak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Untuk saya di sini akan sedikit menambahkannya dari pihak kontraktor.
untuk evaluasi dari segi K3, kita sarankan untuk pekerjaan dilakukan saat malam hari, di mana pertimbangannya yaitu pertama di cuaca, karena dari pagi hingga siang dan sore hari itu cuaca saat ini banyak sekali terjadi hujan. Jadi kita sarankan pelaksanaan di malam hari. Dan juga kenapa di malam hari, karena kondisi lalu lintas di ruas jalur Cikembang itu cukup padat, apalagi saat sore hari sampai sore hari, karena di situ kebanyakan industri ya Pak, dan juga mobil-mobil besar pun banyak sekali lalu lalang di area tersebut, sehingga kita sarankan untuk pekerjaan saat malam hari saat kendaraan tidak terlalu banyak. Namun kita evaluasi juga dari segi K3-nya, karena kalau kita bekerja saat malam hari resiko kecelakaan kerja semakin besar juga ya Pak. Jadi kita evaluasi dari segi K3, dari segi keamanannya juga kita sarankan untuk menambah rambu-rambu, kemudian lampu penerangan untuk pekerjaan, dan juga untuk flagman kita sarankan untuk menggunakan lalin penerangan untuk lalu lintas. Dan kita evaluasi juga penggunaan APD pada pekerja agar para pekerja bisa terlihat oleh pengendara. Kemudian dari segi pekerjaan, alhamdulillah tinggal beberapa persen lagi yang minggu depan mungkin bisa selesai pekerjaan sesuai dengan rencana. Dan kemudian tinggal kita melengkapi dokumen-dokumen pengujian dari segi pengujian aspal, kemudian laporan harian dan laporan bulan, dan juga laporan bulanan. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi telah menyampaikan bahwa penyedia jasa melaporkan progres hari minggu ini, minggu berjalan, kemudian rencana minggu ke depan, di mana sisa waktu tinggal 7 hari kalender, sehingga kita sudah mempersiapkan PHO. Diharapkan pekerjaan HOTMI segera dicapai, karena kita tinggal 50 ton lagi, sehingga 1-2 hari bisa selesai ya. Sehingga setelah itu kita persiapkan PHO. Tadi berkaitan dengan SMK 3, yaitu sesuai dengan peraturan Menteri PUPR nomor 10 tahun 2021, yaitu tentang SMK 3. Tentu tadi disampaikan oleh konsultan bahwa di laporan kita harus ekstra hati-hati karena lalu lintas padat, kemudian cuaca hujan ya. Berkaitan dengan laporan harian, mingguan, dan bulanan harus disiapkan, itu checklistnya berkaitan dengan kita rencana sertifikat bulanan untuk proses penagihan, sehingga baik backup data quantity, terus backup data quality, pengetesan harus segera selesai di minggu ini, gitu kan? Sehingga pada saat akhir pekerjaan kita bisa selesaikan. Itu sesuai dengan peraturan gubernur nomor 9 tahun 2013 tentang standar operasional prosedur yang berlaku di bidang marga. Kemudian kita pakai spesifikasi 2018 revisi 2 sesuai dengan tadi Dirjen Bina Marga. Oke, terima kasih. Itulah Pak laporan yang disampaikan baik penyedia jasa maupun konsultan pengawas sebagai penutup dari pihak BPK. Terima kasih. Setelah kita menyimak penjelasan dari jasa konsultan, saya rasa paket kita bisa tepat waktu. Alhamdulillah. Tepat waktu, sehingga apa yang diharapkan oleh kita kalau tidak ada paket pekerjaan satu pun di periode yang terlambat. Oke, kami mungkin menunggu laporan harian laporan kerja harian selanjutnya dalam tempo 7 hari ke depan Pak, sehingga kami bisa memonitor kapan rencana PHO. Jadi tolong aja diperhatikan juga dokumen-dokumen yang diperlukan, baik kualitas, dan jangan lupa Pak, aktual drawing Pak. Bahwa aktual drawing di dokumen itu 14 hari setelah tanggal PHO, tapi saya rasa bisa diselesaikan dengan PHO. Oke, itu komunis. Rasanya kita sudah artinya ini Pak, artinya setiap langkah apa yang dikerjakan oleh kontraktor pembangunan harus kita mengikuti. Oke, mungkin
Kapan lagi nih rapat mingguannya gitu? Sesuai dengan sisa waktu pekerjaan kita minggu depan, dan artinya kalau sebelum 7 hari kalender selesai kita bisa melaksanakan untuk pemeriksaan lapangan dan cek administrasi untuk persiapan PHO Pak. Ya, kalau segera juga diingatkan kontraktornya. Ya. Begitu selesai pekerjaan, Bapak berkirim surat ke kami untuk mengajukan PHO. Siap Pak. Terima kasih ya. Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penyedia jasa yang saat ini hadir sesuai dengan undangan dari kami sebagai owner untuk ada 3 jenis pekerjaan, yaitu pertama pekerjaan di Jembatan Cihaur, posisi di ruas Roji, Butun Pangandaran Puncak. Kemudian lokasi pekerjaan yang kedua yaitu perbaikan badan jalan di ruas Gampang Sarkira 2 km 13600 ya. Kemudian lokasi yang ketiga yaitu pekerjaan rekonstruksi jalan ruas jalan Sukabumi Baros Keraton untuk kilometer 111 sampai 115. Sebagian saya udah survei Pak, Survei. lokasi ya. Cuman saya pengen tahu gitu lokasi yang paling bagus itu kemana ya Pak? Kalau untuk jembatan Cihaur itu kita memang ada 2 alternatif. Yang pertama kita dari Sukabumi arah Pamagan, Susrodi Cihaur. Ada juga alternatif dari Sukabumi Jakarta Tengah, Waluran, Cihaur juga. Nah, berkaitan dengan kontrak ya karena sudah jelas apa yang tercantum, dan artinya selain lokasi pekerjaan, item pekerjaan maupun gambar rencana, kita kan pakai ini ya dari aturan Bina Marga di Dirjen Bina Marga itu spek 2018 revisi 2 gitu kan. Kira-kira sudah sesuai? Oke. Mungkin berkaitan dengan unleashing lokasi pekerjaan untuk jembatannya udah jelas ya? Jelas. Nah, nanti juga kita akan komunikasikan dengan bagian Rupin yang mempunyai ruas jalan tersebut ya, dari KSPP JJ 5 kalau nggak salah dengan Pak Juan Danur. Ya, terima kasih Pak Wan. Mungkin sekarang maju yang kedua, lokasi perbaikan badan jalan ya, dengan Pak siapa? Pak Ija. Oh, Pak Ija, ya Pak Ija, wakil dari direktur. Mungkin berikut ini ya, Pak GS ya di sana ya. Alhamdulillah. Pak Ija, kira-kira lokasi tersebut yang tadi ada dalam kontrak sudah jelas Pak, atau ada ini yang perlu kami jelaskan? Sudah jelas. Sudah jelas. Ya, sudah jelas. Dan sudah mengetahui lokasi tersebut pekerjaannya. Sebelumnya sudah pernah survei juga untuk pekerjaan tersebut. Ya. Nah, kita harapkan kalau memang sudah pernah survei dan pernah didampingi ke lapangan, diharapkan hanya target penanganan atau item-item pekerjaan apakah sudah sesuai dengan BOQ? Sudah sesuai dengan BOQ. Ya. Betul di sana tuh pekerjaan ini ya, DPT Beton ya? Ya. DPT Beton. Betul. Apa sudah ada komunikasi dengan pihak SCG atau Press Beton untuk suplai betonnya gitu? Untuk suplai beton dan segala hal sudah kami lakukan Pak. Sudah berkoordinasi dengan pihak SCG juga. Diharapkan nanti persiapan untuk bikin jokisnya ya, Ya. jokis desain untuk komposisi di mana DPT Beton kita pakai FC20 ya. Ya. Jadi juga sesuai dengan peraturan di Dirjen Bina Marga untuk pekerjaan itu, dengan kita masih pakai spesifikasi 2018 revisi 2 ya. Ya. Jadi untuk rekonstruksi jalan di ruas Sukabumi Baros Keraton kira-kira ada yang perlu dijelaskan atau disampaikan? Mungkin untuk dari segi panjangnya Pak, ya tadi itu katanya dari 111 sampai 115 ya Pak. Betul. Oke, berarti itu sekitar 4 kilo dan rekonstruksi ini 2 lapis Pak atau gimana? Betul 2 lapis dengan jenis kopi. Oke, baik. Tapi lokasi pekerjaan KM 111 sampai 115 sudah orientasi atau? Ya, saya juga sempat ke lapangan untuk melihat situasi terlebih dahulu. Sudah saya pastikan lah Pak untuk dari segi lokasinya Oke. yang bukti. Terus dari panjang target tadi udah jelas ya 4 kilo. Terus spesifikasi juga sudah jelas ya. Ya Pak. Kemudian kalau untuk rekonstruksi jalan itu kita pakai manual desain perkerasan nggak yang tahun 2017. Oh. Nah,
belum kita pakai ke MDP yang 2024, itu masih dalam proses sosialisasi dan publikasi. Berkaitan dengan ini rencana Bapak AMP, lokasi terdekat misalkan di sini ada dari PT Modern atau dari Prima Mukti gitu Ya, saya sudah koordinasi juga Pak sama PT Modern, jadi sudah dipastikan untuk order atau bikin kesana, maunya. ya, bikin maunya. Oke. Sudah bekerja sama dengan Mukti. Oke. Tolong disiapkan itu ya, job bid desainnya, kemudian nanti untuk rencana trial bidnya minimal kurang lebih 50 ton. Mau dilaksanakan di luar pekerjaan apa di lokasi pekerjaan kira-kira Pak? Kira-kira di lokasi pekerjaan saya Pak. Iya. Ya. Di lokasi pekerjaan itu ada 2 resiko sebetulnya. Iya. Kalau masuk kita terima, kalau tidak masuk kita langsung proses ulang. Gitu. Baik Pak. Tidak keberatan Pak nanti Tidak pada saat. keberatan. Oke. Terima kasih kepada ketiga penyedia jasa pada kesempatan kali ini. Kita berkaitan dengan unleashing lokasi pekerjaan sudah jelas. Kemudian tadi BOI juga sudah sesuai, gambar rencana juga sudah sesuai. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, mudah-mudahan diberikan kelancaran kita dalam pekerjaannya dan bisa sesuai dengan target yang direncanakan ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berdasarkan undangan dalam rapat monitoring dan evaluasi pekerjaan pelaksanaan fondasi tiang panjang untuk jembatan Cihawur di ruas jalan Sital Teknologi Cibutun Balai Pecadama. Alhamdulillah yang saya hormati penyedia jasa hadir, kemudian konsultan pengawas sudah hadir, kemudian direksi teknis juga sudah hadir, sehingga sesuai dengan undangan pada hari ini kita bisa berjalan. Untuk pembuka saya mewakili dari direksi lapangan untuk mewakili PPK pekerjaan rekonstruksi atau penggantian jembatan. Untuk itu dipersilakan waktu dan kesempatannya kepada penyedia jasa untuk menyampaikan rencana perencanaan jembatan Cihawur ini. Sekarang waktu dan kesempatannya Pak. Dari pihak pelaksana yang memanfaatkan beberapa tahapan pekerjaan, kita fokus di sini di tahapan awal itu proses perencanaan. Ini pembangunan jembatan Cihawur ruas yang tadi sudah disebutkan. Sehingga pakai joint pipe ya, joint pipe S60 dan S90 atau 90. Ini untuk mengetahui rahasia yang berhasil atau tidak. Jika dia berhasil, dia tidak ada lubang-lubang nantinya, dan penetrasi voting sendiri yang akan membuat kita jadi lebih tahu. Ini proses pemajangan pemotongannya, kemudian dia panjang seperti biasa, standar, loading test, beban dinamis, calendering untuk menyesuai panel set kita. Mungkin segitu dulu Pak dari kami Pak, ini biar kita bisa. Izin dari tadi penyedia jasa sekilas sudah menjelaskan jadwal pelaksanaan yang Bapak buat. Yang Bapak buat itu tadi menyebutkan 180 hari kerja Pak yang dibutuhkan. Nah, hari kerja itu. Nah, yang saya tanyakan ke Bapak itu, Bapak apakah sudah memperhitungkan dengan waktu pelaksanaan, karena di proses PHO itu Pak ada sekitar waktu 14 hari, jadi Bapak harus memperhitungkan juga di waktu PHO yang 14 hari itu Pak. Mungkin itu sih Pak. Pelaksanaan kita usahakan sekitar 120 harian Pak, ya 140 harian. Karena sisanya memang buat inspeksi kecil dan persiapan PHO. Siap enggak? Berarti yang Bapak sebutkan tadi 180 hari itu udah meliputi PHO. Sudah termasuk PHO. Siap enggak? Saya di sini hanya mau bertanya kesiapan pengangkutan material itu, karena lokasi logi kan cukup sulit ya dalam hal pengangkutan itu. Tolong dipersiapkan safety faktor untuk keamanan di jalan, mungkin apakah udah benar-benar siap. Terus kedua, masalah kedalaman panjang, tolong diperhatikan kedalaman 12 meter itu apakah nanti ada yang lebih dalam atau kurang. Mungkin itu tolong antisipasinya seperti apa, apakah akan ada pengujian sebelum pemancangan lagi, pengambilan sampel tata tanah untuk kedalaman panjangnya yang pasnya berapa gitu. Karena yang dikhawatirkan begini Pak, memang dalam desain perencanaan umpamanya kita satu titik umpamanya itu kedalaman 12 meter. Cuman yang ditakutkan tanah itu kan variabel ya, kadangkala geser sedikit aja, kadangkala kalau tidak seragam itu suka lebih dalam. Mungkin masukan saya
hanya tolong dicek lagi sebelum pelaksanaan itu. Ya. Oke, pabrikan itu nanti akan mengeluarkan semua yang syarat-syarat yang diperlukan seperti sertifikasi pabriknya, terus JF-nya untuk itu sendiri dan hasil tesnya, ya kan, tes materialnya. Mungkin itu sih Pak. Kita menjamin bahwa produk yang kita pakai memang layak untuk digunakan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Amul dan konsultannya tadi sudah menyampaikan ya, atau pengujian itu apakah kita perlu cek lagi ya untuk boring ya, boring untuk kedalaman antara rencana 12 meter itu kan, apakah bisa lebih dalam atau lebih datar, itu juga jadi persyaratan Pak ya. Mungkin Pak Didi dari direksi teknis kelengkapan administrasi baik dari kontrak maupun kemarin ada PCN kita, kemudian nanti ada persiapan PO dan apa yang belum dipenuhi sama penyedia. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan kedua. Mungkin kalau untuk dari segi administrasi termasuk kelengkapan yang harus disajikan sama penyedia jasa, kita akan terus koordinasi Pak dengan penyedia jasa. Mungkin kita juga nggak ada henti-hentinya mengingatkan ke penyedia jasa bahwa selain pekerjaan lapangan, administrasi juga harus dipenuhi Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih direksi lapangan. Mungkin itu Pak Mul sebagai penyedia, kita ingat ada standar operasional prosedur Pak sesuai dengan keputusan Gubernur nomor 9 tahun 2013 gitu ya. Jadi itu yang harus dipenuhi. Kemudian tadi bahwa spesifikasi teknis Bina Marga tahun 2018 revisi 2 juga harus dipenuhi. Konsep administrasi kita dari mulai kontrak, pre-construction meeting, PCM, kemudian EP juga sudah dilakukan sehingga waktu pelaksanaan selama 180 hari kalender bisa terpenuhi. Kemudian diharapkan 7 hari paling cepat atau telatnya 14 hari kalender untuk pelaksanaan PHO sehingga kita bisa on time waktunya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada penyedia, konsultan pengawas, direksi teknis, atas waktu dan kesempatannya, dan kerjaan kita diberikan kelancaran. Amin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sih. Cuman kalau Ibu Kasubag ada? Ada. Oh, tadi sudah pesan. Oke. Misi Bu. Oh iya. Lagi santai Bu? Santai. Ada apa Pak Menteri? Saya mau melaporkan Ibu berdasarkan hasil rekrutmen kemarin di seksi pembangunan bahwa pada awal tahun ini kita mengadakan perekrutan tenaga ahli jalan, tenaga ahli jembatan, kemudian surveyor dan drafter, di mana tenaga existing kita bisa dilanjutkan Bu, sesuai dengan formasi yang ada, di mana dengan referensi hasil penilaian dari PPK, kemudian surat rekomendasi dari Kepala PPD. Saya laporkan yang ini untuk rekrutmen tenaga baru, di mana semula tenaga ahli jalan ada 1 menjadi 2 orang. Existing? Iya, tenaga jembatan 1 orang, tahun ini menjadi 2 orang. Kemudian tenaga drafter semula 7 orang menjadi 14 orang. Kemudian tenaga surveyor semula 5 orang menjadi 8 orang. Kenapa itu ditambahkan ada tenaga baru berkaitan dengan bencana alam pada bulan November dan Desember, bahwa dengan tenaga existing yang ada kita akan melampaui tidak akan tercapai target yang diinginkan, di mana rencana semula paket itu kita hanya 6 paket Bu, pemberian berkala ada 4, rekonstruksi 1 dan rehabilitasi jalan 1. Nah, dengan bencana alam itu kemarin menambah paket dari 6 itu menjadi 66, sehingga ada 60 titik pekerjaan yang harus kita laksanakan di tahun ini karena itu sifatnya urgent, gitu kan, sehingga ada penambahan itu. Jadi itu yang dapat kami laporkan Bu. Kemudian kemarin seleksi kita sudah laksanakan, di mana pertama kita diumumkan pendaftaran itu lewat IG, kemudian pendaftar, alhamdulillah Bu, dari jalan itu dari dibutuhkan 2 ada 4 orang. Kemudian tenaga jembatan, ahli jembatan dibutuhkan 2 orang, ada 3 orang pelamar. Nah, kemudian untuk tenaga tambahan drafter dibutuhkan 7, pendaftar ada 13 orang. Kemudian 13 orang yang dibutuhkan kita 7 orang. Kemudian tenaga surveyor yang kita butuhkan penambahan 3 orang, yang mendaftar 12 orang. Ya, lumayan baik, alhamdulillah.
waktunya itu kita hanya 3 hari disesuaikan dengan waktu berkaitan dengan hasil keputusan dari DPA yang diajukan oleh Kepala PPD kepada Kepala Dinas. Mungkin itu yang dapat saya laporkan, Bu, dan saya melaporkan sesuai dengan rekrutmen itu sudah ada ranking dan untuk pengumuman nama-nama terlampir di dokumen ini, sehingga saya laporkan kepada Ibu. Berdasarkan hasil seleksi mungkin ini, Bu, daftar tenaga yang kita butuhkan dan yang telah lulus seleksi sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang kita butuhkan. Ya, setelah Ibu catat, tadi dari tenaga ahli jalan semula satu menjadi 2 ya? Iya, betul, Bu. Tenaga ahli jembatan semula 1 menjadi 2 juga. Yang daftar semula 7 menjadi 14. Yang surveyor dari 3 menjadi 8 ya? Ya, betul, Bu. Nanti Pak Muis ada kedekatan nggak dengan saudara Pak Muis? Ada saudara nggak yang ikut ke sini? Kalau kemarin menurut hasil seleksi kita diumumkan di media massa, Bu, ya, kemudian di IG-nya UPD 2 yang dimana diumumkan oleh humas kita. Alhamdulillah humas kita sebagai tim publikasi. Jadi saya tidak melihat itu apakah ada saudara, kemudian ada teman. Jadi kami adapun yang menanyakan silahkan aja langsung dengan pihak itu. Jadi tidak ada rekomendasi dari pihak kita. Oke, kalau gitu semoga yang berhasil lolos sesuai dengan yang kita amanatkan ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Nomor 20 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Mungkin begitu ya, Pak Muis? Ya, Bu, kita harapkan juga setelah Ibu dalami dan pelajari berkaitan dengan kita menghindari anti korupsi, ya, Bu, baik dari mulai rekrutmen tenaga maupun ada pekerjaan di lingkungan kita, gitu kan. Kita diamanatkan oleh undang-undang, kita harus menjaga semua itu, baik itu korupsi maupun gratifikasi, ya, gitu kan. Tapi di dalam proses rekrutmen ini, alhamdulillah, Bu, saya jalankan sesuai dengan amanat undang-undang. Jadi apa yang Ibu khawatirkan itu Tidak ada, kan? alhamdulillah tidak ada, Bu, gitu kan. Mungkin itu, Bu, laporan dari saya sebagai koordinator dari tim seleksi tenaga ahli jalan, tenaga ahli jembatan, drafter dan surveyor. Mungkin itu saya yang dapat saya sampaikan sesuai dengan instruksi dari Kepala Seksi Pembangunan. Kami sampaikan ke Kasubag PU sebagai laporan untuk proses selanjutnya, Bu. Mungkin untuk nanti cek kelengkapan keaslian dokumennya, kemudian persiapan kita kontrak, dan mungkin itu negosiasi salary mungkin, Bu, nanti itu ada di wilayah Ibu mungkin. Tambahan sedikit ya, Pak Muis, nanti personilnya namanya tolong dilampirkan ke bagian kepegawaian ya? Oh iya, betul. Nanti saya laporkan ke Pak Iwan, ya, untuk di list siapa saja yang berhak untuk menduduki jabatan yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan. Oke. Siap. Terima kasih, Bu, laporannya. Bisa dimasuk, Bu? Ya. Jadi, Bu, di depan ada tamu ingin bertemu dengan Ibu. Dari tadi? Ya, beliau orang tuanya yang melamar sebagai tenaga ahli ingin bertemu dengan Ibu. Enggak, silakan. Siapa yang masuk aja? Selamat sore, Bu. Saya orang tua kandungnya Bakti yang ikut mendaftar sebagai tenaga drafter di UPD 2 ini. Oh, enggak, silakan itu, Pak. Ada perlu apa ya, Pak ya? Ini, Bu, saya menanyakan hasil seleksi yang dilaksanakan di sini, apakah sudah ada hasilnya, Bu? Saya Kandungan Bakti. Siapa nama Pak? Kandungan Bakti. Pak, kebetulan anak Bapak tidak bisa diterima. Soalnya kebutuhan di sini kan dari hasil seleksi yang kami terima bahwa yang kami butuhkan S1, sedangkan anak Bapak itu D3. Dan minimal pengalamannya 2 tahun, sedangkan anak Bapak belum memenuhi untuk bisa diterima di tempat ini. Dan berdasarkan dari hasil interview juga kemarin menurut rekan-rekan saya interviewnya kurang memuaskan. Mohon maaf ya Pak, mungkin tahun depan bisa mencoba lagi ya Pak. Maaf, Bu, apakah bisa dikondisikan anak saya? Apa ini ya Pak? Waduh,
Pak, mohon maaf Pak, kami tidak bisa menerima ini karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, Junto Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami sebagai ASN tidak bisa tidak boleh menerima tanda terima kasih dari orang lain gitu Pak. Mohon maaf, mungkin tahun depan Bapak bisa mencoba lagi ya. Mohon maaf ya Pak ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Sekian, terima kasih laporan yang dapat saya sampaikan untuk jabatan fungsional teknik jalan dan jembatan ahli pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.